Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Jalul Fikri dari R11 dengan NIM C1C02120 dari Universitas Jambi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Akan menjelaskan mengenai ramalan penjualan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Baiklah, saya akan membacakan materi yang akan saya jelaskan mengenai analisis tren, mengenai metode ramalan penjualan. Sebelumnya, ramalan penjualan atau sales forecasting merupakan aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin terjadi. Teknik membuat ramalan jualan dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif atau gabungan keduanya. Ramalan jualan yang dibuat secara kualitatif dapat menggunakan metode pendapat para tenaga penjualan, metode pendapat para manajer divisi penjualan, metode pendapat eksekutif, metode pendapat para pakar, dan metode pendapat survei konsumen. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dari metode-metode tersebut beserta kekurangannya. Kelebihan dari metode pendapat para tenaga penjualan adalah: satu, menanamkan tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Dua, ramalan dibuat oleh individu yang terdekat dengan pelanggan. Yang ketiga, rencana awalnya disetujui oleh orang yang bertanggung jawab untuk tercapainya target penjualan. Kekurangan metode ini yaitu tenaga penjualan bisa menjadi terlalu optimis atau pesimis. Yang kedua, perhatian yang tidak cukup mungkin ditujukan untuk variabel sebab akibat yang luas. Yang ketiga, metode ini terbatas pada ramalan taktis jangka pendek. Tujuan utama dalam ramalan jualan seharusnya memaksimalkan laba jangka panjang daripada jangka pendek. Metode selanjutnya yaitu metode pendapat para manajer divisi penjualan. Satu, dapat digunakan secara luas oleh perusahaan dari semua ukuran. Yang kedua, berguna dalam situasi jumlah pelanggan terbatas. Kekurangan metode ini yaitu digunakan untuk ramalan jualan jangka pendek sehingga dapat mengabaikan pemaksimalan laba jangka panjang. Kelebihan metode pendapat juri tersebut yaitu sederhana, ekonomis, sering digunakan. Sehingga kekurangannya antara lain: satu, memerlukan pengalaman yang khusus dan pengetahuan yang luas. Yang kedua, menghasilkan ramalan yang kurang ilmiah. Metode selanjutnya yaitu pendapat para pakar. Kelebihannya adalah mudah dilakukan, tetapi kekurangannya bersifat objektif. Metode selanjutnya metode pendapat dari survei konsumen. Kelebihannya bersifat objektif, tetapi kekurangannya adalah yang diteliti hanya sampel sehingga hasilnya berupa taksiran saja. Metode selanjutnya adalah metode kuantitatif. Kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel, dapat menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Umumnya metode kuantitatif terdiri atas metode survei dan metode eksperimen. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data pada masa lampau tentang karakteristik pelaku subjek penelitian, hubungan variabel, dan untuk menguji hipotesis tentang variabel sosiologis. Dan dilakukan adalah dengan wawancara atau kuesioner. Sementara itu, metode eksperimen adalah metode yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau perlakuan terhadap variabel dalam kondisi yang terkendali. Kondisi dalam penelitian ini dikendalikan agar tidak ada variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen. Penelitian eksperimen cenderung dilakukan di laboratorium. Metode selanjutnya yaitu metode gabungan. Metode ini berguna saat metode kuantitatif dan kualitatif tergabung menjadi satu dan sering disebut dengan mixed method. Penelitian gabungan merupakan tahapan pengumpulan data, analisis data dengan gabungan metode secara sekuensial, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya.
Dua metode ini digunakan untuk menyimpulkan pertanyaan penelitian. Jika disimpulkan lebih lanjut, metode penelitian kuantitatif lebih berfokus pada data angka dengan instrumen atau alat ukur tertentu, sementara itu metode kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif. Lain halnya dengan metode kualitatif dan kuantitatif, gabungan merupakan metode yang sering digunakan untuk mengkombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sampai sini paham? Bab selanjutnya yaitu analisis tren garis lurus. Dibagi menjadi dua yaitu metode kuadrat terkecil dan metode momen. Metode kuadrat terkecil merupakan metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar dapat diprediksi nilai-nilainya, yang mana nilai tersebut tidak terdapat pada data-data yang kita miliki. Terkadang proses yang melibatkan metode kuadrat terkecil untuk menentukan hubungan dua variabel. Metode kuadrat terkecil adalah metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar nilai-nilainya diprediksi pada data-data yang telah dimiliki. Metode ini digunakan untuk minimalisir jumlah kuadrat kesalahan dengan mengestimasi suatu garis regresi. Metode kuadrat terkecil merupakan jenis metode ekonometrik dengan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Metode momen atau sering disebut metode trend moment merupakan analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan yang membentuk persamaan Y sama dengan A tambah B dalam kurung X kali X sebagaimana telah diulas pada metode trend semi average. Dalam penerapannya metode ini tidak mensyaratkan jumlah data harus genap. Tahapan untuk menerapkan metode momen ini yaitu satu, menentukan momen populasi. Selanjutnya kita harus menentukan momen sampel, baru menyamakan momen populasi dan momen sampel, kemudian menyelesaikan persamaan untuk mencari estimator yang diinginkan. Metode momen ini digunakan untuk dapat mengatasi permasalahan, yaitu untuk meramalkan penjualan, sehingga pengaruh unsur subjektif dalam menentukan peramalan penjualan nantinya dapat dihindarkan. Selanjutnya mengenai analisis tren bukan garis lurus, yaitu tren parabola kuadrat. Tren parabolik biasa disebut. Adalah tren yang nilai variabelnya naik atau turun secara linear atau terjadi parabola bila datanya dibuat counterplot atau hubungan variabel dependen dan independen adalah kuadratik. Kemudian adalah tren eksponensial. Garis tren eksponensial adalah garis lengkung yang berguna ketika nilai data naik atau turun pada tingkat semakin tinggi. Anda tidak bisa membuat garis tren eksponensial jika data Anda bernilai 0 atau negatif. Jika rata-rata perubahan bertambah disebut tren positif atau tren mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata-rata perubahan mengurang disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.